Siap, gerak, berdoa dimulai. Menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama tokoh wali songo dan wilayah dakwahnya. Itu yang tujuan pertama yang bisa kalian nanti pahami. Yang kedua, tentang peserta didik dapat menjelaskan metode yang digunakan wali songo. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membentuk presentasi
pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan sebutkan langkah lengkap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang Wali Songo dalam dakwah di Indonesia. Nah, yang kedua nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Seterusnya nanti Ibu akan bagi lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Setelah itu baru kalian presentasikan ke depan satu-satu perwakilan dari setiap kelompoknya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Oke. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh sama si Tito, apa itu Wali Songo, seperti itu Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya. Ini kita akan bahas yang pertama, apa itu Wali Songo. Nah, sejarah Wali Songo adalah sebutan dari 9 tokoh ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Nah, pada abad ke-15 dan 16 Masehi, kata Wali Songo itu berarti orang yang dekat dengan Allah. Artinya orang pilihan, orang yang terlalu dekat dengan Allah. Sedangkan Songo itu artinya 9. Dalam bahasa Jawa, Songo itu 9. Nah, jadi Wali Songo itu adalah orang-orang pilihan dari 9 orang tadi yang dekat dengan Allah. Sebelum masuk Islam, masyarakat Nusantara umumnya menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Jadi datanglah para wali Songo dengan pendekatan damai, akulturatif, dan penuh kearifan budaya lokal, sehingga menjadikan dakwah mereka itu mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, itu adalah latar belakangnya dakwah Wali Songo. Siapa mereka? Mari kita simak video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah Saya Sulaiman kehidupan. dari Allah. Pada kesempatan kali ini akan menguak siapakah Wali Songo itu. Apakah para wali Allah ini sediaan, atau apakah para wali Allah ini ada kaitan saudara satu sama Boleh lainnya? sambil santai ya. Mari kita simak video ini sampai selesai. Wali Songo adalah para wali Allah yang berjumlah 9 orang, yaitu diantaranya 9 orang yang tadi kita bahas. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, atau saudara, dan juga dalam hubungan guru dan murid. Boleh sambil dicatat ya poin-poin pentingnya. Sunan Ampel adalah anak dari Boleh sambil dicatat poin-poin pentingnya. Dari metodenya, dari nilai yang bisa kita ambil dari video tersebut. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid dari Sunan Bonang. Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum Jawa. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu Buddha dalam budaya Nusantara yang identikan dengan kebudayaan Islam. Jadi
dakwahnya adalah dakwah politik, pendidikan, dan diplomasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami memilih salah satu wali songo yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau merupakan guru bagi wali songo lainnya, termasuk Sunan Giri dan Sunan Bonang. Sunan Ampel menyebarkan Islam di Surabaya, Ampel Denta, dan Jawa Timur. Beliau juga Sunan Ampel menyebarkan dakwahnya dengan mendirikan pesantren, mendidik santri, dan pendekatan intelektual. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Ananda Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan dakwah wali songo di Indonesia dalam menyebarkan agama Islam. Wali songo yang kami pilih yaitu Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq. Biografi singkat tentang Sunan Kudus yaitu anak Sunan Gunung, dikenal dengan toleransi tinggi dan mendirikan Masjid Menara Kudus, menggabungkan unsur budaya Hindu, Buddha dalam dakwahnya. Wilayah penyampaian Islam Sunan Kudus yaitu Kudus dan Jawa Tengah. Metode dakwahnya toleransi budaya Hindu, Buddha, arsitektur, masjid, dan dakwah halus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami memilih salah satu wali songo yang bernama Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku atau Ainul Yakin. Biografinya, putra Maulana Ishaq, mendirikan pesantren Giri di Gresik yang menjadi pusat pendidikan Islam, berpengaruh di wilayah luar Jawa juga seperti Lombok dan Sulawesi. Wilayah penyebaran Islamnya Gresik, Lambangan, Lombok, dan Makassar. Metode dakwahnya pendidikan pesantren, pengiriman santri ke daerah luar Jawa. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata diskusi. Terima kasih telah menyelesaikan lembar kerja yang sudah didiskusi. Baiklah anak-anak, kita sudah mendengarkan semua presentasi kalian tadi. Terima kasih buat kalian semua, beri aplaus. Sekarang mari kita simpulkan
nilai teladan yang bisa kita ambil? Hah? Contohnya dari Sunan apa? Sunan siapa? Apa yang bisa kita ambil? Sunan Kalijaga. Apa yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijaga? Menghargai budaya lokal. Betul sekali. Kita bisa menghargai budaya lokal yang ada di sekitar kita. Apa lagi? Sunan Ampel. Apa yang bisa kita ambil keteladanannya? Pentingnya pendidikan dan akhlak mulia. Oke, itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisahnya si Wali Songo. Baik anak-anak, terima kasih semuanya atas kerjasama kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk tugas di rumah karena kita sudah selesai materi, sudah ada diskusi dan kesimpulan tadi, jadi Bu akan memberikan tugas di rumah yang harus dikumpulkan minggu depan ya. Catat tugasnya. Carilah satu bentuk peninggalan. Carilah satu bentuk peninggalan budaya yang berkaitan dengan dakwah Wali Songo.